Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 0,27% ke angka 6.769. Dan di video ini saya coba analisa satu sektor saham yang sampai saat ini secara pergerakan masih terus bergerak naik. Walaupun ISG satu minggu terakhir ini cenderung melemah. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SMRA. Hari ini kita semua tahu sektor properti dan lahan industri rata-rata naik lumayan tinggi. Dan SMRA bisa kita lihat hari ini naik 6% ke harga 615 dan kenaikan ini membuat SMRA saat ini berada di atas garis EMA 150. Jadi memang ini belum terkonfirmasi break, tapi karena candle ini lumayan solid, jadi menarik untuk dipantau karena SMRA saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk terkonfirmasi break garis EMA 150 dan lanjut naik menuju 630. Jadi sama SMRA memang sebelumnya sudah saya analisa beberapa kali karena untuk sektor properti dalam beberapa minggu terakhir ini sudah beberapa kali saya analisa karena memang secara tren sudah mulai bergerak naik. Jadi SMRA bisa kita lihat saat ini sudah mulai break garis EMA 150 dan garis EMA CD pun saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan tinggi ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing satu minggu terakhir juga masih masuk akumulasi. Jadi SMRA apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 atau pada hari ini pada saat berhasil naik di atas garis EMA 150, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Untuk trading jangka pendek atau mau swing trade bisa pertimbangkan untuk take profit apabila SMRA ternyata masih kesulitan untuk break resisten 630 minggu ini. Karena sebelumnya beberapa kali mengetes harga 630, SMRA gagal break dan kembali melemah. Jadi teman-teman bisa take profit dulu apabila gagal break atau hold saja selama garis EMA 150 ini tidak terlewati. Yang saat ini berada di sekitar 585. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 di sekitar 560 sampai 555 bisa hold terus selama 580 tidak dilewati apabila teman-teman mau trailing stop. Tapi saat ini secara tren saya lihat SMRA berpotensi untuk mulai uptrend mengikuti teman-temannya seperti BSDE, CTRA dan P1. Jadi cuma SMRA saat ini belum berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan bisa kita lihat temannya CTRA hari ini juga naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat 7% lebih dan sudah naik mencapai resisten kuatnya di 1100. Jadi CTRA juga sudah beberapa kali saya analisa dan jika kita lihat secara teknikal juga memang CTRA sudah lama naik di atas garis EMA 50 150. Jadi beda dengan SMRA yang baru mencoba untuk break garis EMA 150. Sedangkan CTRA dari bulan Maret sudah berhasil break dan saat ini bisa kita lihat setelah berhasil break trennya pelan-pelan mulai bergerak naik. Jadi saat ini sebenarnya CTRA sudah harus kita persiapkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini gagal break 1100. Jadi untuk yang baru mau entry, CTRA saya sudah tidak menyarankan untuk entry dan BSDE seperti penjelasan saya pada saat saya bahas sektor properti untuk BSDE saya tidak akan bahas dulu karena secara tren sudah naik sangat tinggi dan dari awal sebelum break garis EMA 50 150 sudah selalu saya sarankan untuk coba pantau. Jadi saat ini untuk BSDE tinggal follow the trend. Selama garis uptrendnya belum patah apabila teman-teman mau hold terus juga masih oke. Tapi untuk CTRA karena jika kita lihat secara history beberapa kali mengetes 1100 selalu gagal break dan malah kembali turun di bawah garis EMA 150, ini CTRA harus hati-hati. Apalagi bisa kita perhatikan di sini. Bisa kita lihat kenaikan tinggi ini malah ada distribusi. Tapi memang asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi CTRA saat ini apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 1000 atau di sekitar garis EMA 150 di sekitar 955 di sini, saat ini sudah harus persiapkan untuk take profit apabila teman-teman mau swing trade. Jadi persiapkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini CTRA gagal break harga 1100, setelah itu tunggu kembali di sekitar 1050 support minornya atau kembali tunggu di support psikologis untuk harga 1000 untuk re-entry kembali. Tapi untuk yang baru mau entry saat ini saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang walaupun masih ada potensi CTRA untuk break resisten kuat ini dan lanjut uptrend. Tapi saat ini harganya sudah lumayan tinggi apabila teman-teman baru mau ikutan entry. Jadi sebaiknya jangan FOMO, jangan sampai teman-teman entry dan malah harganya berbalik. Jadi tetap harus hati-hati.
Karena jika kita lihat history sebelumnya, bisa kita lihat CTRA sempat naik lumayan tinggi di atas 1100, keesokan harinya sempat open di atas. Pada saat itu mungkin banyak FOMO dan ternyata CTRA kembali turun dan berada di bawah garis EMA 50-150. Jadi ini juga sama, saya sudah tidak menyarankan untuk FOMO walaupun memang masih ada potensi untuk break karena saat ini masih mencoba untuk break. Belum ada tanda-tanda gagal break atau candle merah. Jadi potensi tetap masih ada, tapi saya pribadi sudah sarankan apabila gagal break sebaiknya take profit aja. Oke, untuk P1 bisa kita lihat P1 juga sama secara teknikal saat ini sudah mulai uptrend karena sudah bersih naik di atas garis EMA 50-150. Dan P1 juga garis EMA 50 telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan saat ini P1 bisa kita lihat mencoba untuk break resisten 480. Jadi walaupun hari ini naik 4% lebih ke 494, ini belum terkonfirmasi break. Tapi candlenya lumayan solid dan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten psikologisnya di harga 500. Coba kita lihat di sini. Untuk P1 ini juga sama, ada distribusi asing juga satu minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi untuk P1 juga sebenarnya saat ini sudah target untuk take profit apabila gagal naik di atas resisten psikologisnya di harga 500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50-150 di sekitar 460, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata P1 gagal naik melewati harga 500 atau hold saja terus selama 480 tidak terlewati. Jadi trailing stopnya di 480. Dan sekarang kita coba lihat untuk SSIA juga sudah beberapa kali saya analisa karena pada saat berhasil break garis EMA 50-150 memang secara tren akan mulai bergerak tren. Dan hari ini bisa kita lihat masih lanjut naik 8% lebih ke 458. Jadi saat ini SSIA mencoba untuk break resisten di 450. Jadi menarik, sebelumnya bisa kita lihat SSIA sempat mencoba untuk break 450 tapi karena candlenya tidak bagus kembali bergerak turun. Candle hari ini lebih solid dan jika kita perhatikan di sini kenaikan 8% hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk SSIA, saya lihat satu minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menuju resisten psikologisnya di harga 500. Jadi saat ini SSIA apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 400 atau di bawahnya, apabila minggu ini masih gagal break 450, menurut saya masih bisa hold selama 400 tidak terlewati. Atau teman-teman mau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke. Tapi trailing stop saya pribadi itu di 400. Selama 400 tidak terlewati, SSIA secara tren saya lihat masih ada potensi ke 500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.